nomorku dari mana? Kok tahu nomorku dari mana? Selamat malam, teman-teman semua. Mari kita siap hati untuk memulai misa peringatan 7 hari meninggalnya Edi. Misa akan dipimpin langsung oleh Romo Didik. Mari kita siapkan lagu pembuka. Rahmatnya mengagumkan penolong hidupku, ku bersesat didapatkan Teman-teman, kita akan mempersembahkan misa ini untuk kebaikan
kebahagiaan kekal bagi Edi. Mari kita mulai dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Dan bersama rohmu. Teman-teman, kita hari ini memperingati 7 hari Edi dipanggil Tuhan. Kita semua orang yang masih boleh hidup di dunia ini, kita wajib berdoa bagi teman kita yang sudah meninggal. Kita bersatu dengan keluarga Edi, juga bersama teman-teman Adeko, Petrus, dan juga komunitas-komunitas lain yang hari ini hadir juga dari Semarang, lalu Paguyuban Tuli Jakarta, Patuka. Mungkin saya. Kita sungguh bersyukur Edi dicintai oleh banyak orang. Kita semua orang yang berdosa. Kita minta maaf kepada Tuhan atas dosa-dosa kita, supaya diampuni. Kita juga berdoa untuk Edi supaya dosa-dosanya juga diampuni. Mari kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perbuatan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat, dan kepada para kudus sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni segala dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, Marilah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian untuk melepaskan semua orang dari kematian dan memberi hidup kekal kepada kami. Kami memperingati putra, kakak, adik, dan saudara kami, Edi Wijaya, yang kau panggil 7 hari yang lalu. Ampunilah segala dosanya, sebab Engkau adalah kudus. Engkau adalah sumber yang baik. Engkau membuka pintu kehidupan bagi kami berkat putramu yang bangkit, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kami, yang berkuasa bersama Engkau dalam Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Mari kita baca sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara yang terkasih, coba lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Yang berharap padamu tidak akan kecewa, ya Tuhan. Mazmur yang berharap padamu tidak akan kecewa, ya Tuhan. Ya Tuhan, ingatlah akan rahmat dan kasih setiamu yang telah kau tunjukkan sejak sedia kala. Ingatlah akan daku menurut belas kasih-Mu. Yang berharap padamu tidak akan kecewa, ya Tuhan. Jagalah hidupku dan selamatkanlah daku. Janganlah aku kecewa karena berlindung kepadamu. Semoga aku berlindung kepadamu. Semoga aku terlindung karena ketulusan dan kejujuranku, sebab aku berharap kepadamu. Yang berharap padamu tidak akan kecewa, ya Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia
membangkitkan orang mati. Orang yang percaya kepadaku akan hidup, walau sudah mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalib Yesus di situ. Dan juga 2 orang jahat. Yang satu di sebelah kanan, yang lain di sebelah kiri. Seorang penjahat yang satu menghujat Yesus. Katanya, "Kamu apakah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang lain menegur dia. "Kamu tidak takut kepada Allah? Kamu menerima hukuman yang sama. Kita memang pantas dihukum, sebab kita menerima balasan yang sama dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat salah." Lalu penjahat itu berkata, "Yesus, ingatlah aku pada waktu Engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama aku di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-temanku yang terkasih, bersama keluarga dan teman-teman Edi semua, kami di Pastoral Difabel sungguh terkesan, kagum, dan kaget ketika melihat status di WA Edi sebelum wafat. Edi menulis di WA-nya mengutip kitab suci dari kitab Pengkhotbah bab 7 ayat 1 dan 2. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal.
dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah duka, kesudahan manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Ini adalah pesan Edi yang terakhir bagi kita semua. Manusia yang masih hidup, kita semua suka yang menyenangkan. Kita suka pesta, suka yang gembira. Tetapi Edi mengingatkan kita harus memperhatikan akhir hidup kita. Edi seperti sudah tahu bahwa dia akan menghadap Allah di surga. Dia mengatakan bahwa di rumah duka dan juga di dalam misa arwah, kita mesti memperhatikan pentingnya isi hidup kita. Kita hidup ini diisi apa? Apakah diisi dengan jahat, perbuatan jahat, ataukah diisi dengan perbuatan baik? Maka hidup yang bagus adalah diisi dengan perbuatan baik, suka memberi ke orang yang meminta, yang sedih, menghibur yang susah, melayani teman, setia dengan kawan yang lain, tidak mudah marah, tetapi suka memaafkan dan meminta maaf. Kalau orang selalu ingat bahwa suatu saat kita akan mati, maka kita akan selalu mengisi hidup dengan yang baik. Kita semua hidup ini pendek, tetapi perjalanan kita panjang sekali untuk ke surga. Maka kalau kita sedang susah di dunia ini, tidak boleh putus asa.
Kalau kita gagal sekarang ini, tidak perlu marah-marah. Kalau bertemu teman yang jahat, tidak perlu kita menghukum. Kalau kita punya teman-teman kita tidak baik, kita jangan lari pergi, lalu malah berbuat jahat, membenci yang jahat itu. Tetapi tetap mengajak untuk menjadi baik. Teman-teman, bagi orang Katolik, kita percaya bahwa hidup itu 3 tingkat. Tingkat pertama, yang pertama, hidup kita ini sekarang. Tingkat kedua, itu adalah setelah kita mati. Kita dibersihkan dari dosa-dosa kita. Kalau sudah bersih, ke tingkat 3. Mulia, bahagia di surga bersama Tuhan Yesus. Maka penting kita berdoa bagi orang yang sedang di tingkat kedua, supaya dosanya dibersihkan, diampuni, sehingga cepat bahagia bersama Tuhan. Teman-teman yang terkasih, kita ingat Edi, orang yang sangat inspiratif, memberi kita contoh supaya kita kuat dalam menghadapi kekurangan diri kita. Sebagai orang tuli, Edi tidak putus asa. Dulu memang pernah mencoba untuk bunuh diri karena kecewa kepada Tuhan. Dia marah kenapa tuli. Tetapi dia belajar dari sabda Tuhan. Sejak itu, Edi setiap hari membaca kitab suci. Edi cerita kepada saya, dia sudah selesai membaca kitab suci dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Selesai. Dan sudah mulai lagi dari halaman pertama. Dia suka mencari penghiburan dan kekuatan dalam kitab suci. Maka kalau kita pergi bersama Edi, kita selalu menerima nasihat-nasihat dari kitab suci yang ditulis oleh Edi. Dulu
ketika retret tuli di Prigen bersama perwakilan dari Semarang dan Jakarta, saya sangat kagum melihat Edi yang tekun mengikuti retret mulai hari pertama sampai hari ketiga. Saya juga kagum David setia menemani Edi di sampingnya. Meskipun Edi tidak mampu mendengar suara saya, tidak melihat saya, tetapi diterjemahkan oleh David lewat telapak tangannya dengan David setia. Pasti hari ini David sedih. Tetapi David juga bersyukur karena banyak membantu Edi dalam setiap acara. Teman-teman, Edi tidak pernah menampakkan wajah sedih. Memang beberapa kali dia cemburu atau kecewa kepada teman-teman. Tetapi Edi cepat memaafkan. Itu yang luar biasa. Kita percaya Edi sekarang melihat dengan jelas sekali kerajaan Allah. Edi mendengar puji-pujian malaikat di surga. Maka teman-teman, mari kita belajar dari Edi untuk tetap kuat bertahan menghadapi sulitnya hidup. Khususnya di masa pandemi ini. Karena kalau kita tetap bersyukur, kita semakin kuat. Hati yang gembira adalah obat imunitas kita. Mari kita, teman-teman, mempersembahkan doa-doa kita kepada Tuhan supaya Edi bahagia. Kita semua mencintai Edi. Hari ini Edi melihat kita semua dengan mata yang baru. Pasti Edi senang. Karena kamu semua hadir, bersatu, rukun, dan berdoa bagi Edi. Dipujilah nama Tuhan.
Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan dalam doa umat. Saudara-saudari terkasih, Allah yang Maha Kuasa mampu untuk membangkitkan dari kematian dan mengangkat menuju kemuliaan abadi di surga. Maka mari kita menyampaikan doa-doa kita kepadanya. Bagi saudara kita, Edi Wijaya, yang pada 7 hari yang lalu dipanggil Bapa. Ya Bapa yang Maha Baik, berikanlah kepada saudara kami ini hidup yang kekal bersama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Rahim, satukanlah saudara kami tercinta ini bersama para kudus-Mu di surga. Ampunilah segala dosa-dosanya ya Bapa, semoga dengan rahmat cinta kasih-Mu, saudara kami ini kini berbahagia dalam kesatuan dengan para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga dan kerabat yang ditinggalkan, semoga kekuatan-Mu senantiasa menguatkan mereka untuk senantiasa berserah dan percaya sepenuhnya kepada kehendak-Mu ya Bapa. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi gereja, semoga gereja yang dipercayakan untuk memberikan kesaksian akan hidup sesudah kematian, tetap setia melaksanakan misinya, sekalipun menghadapi banyak tantangan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua orang yang berjuang melawan COVID-19. Semoga Allah yang Maha Baik melimpahkan belas kasih-Nya bagi saudara-saudari kita yang sedang berjuang melawan COVID-19. Semoga mereka kuat di dalam iman dan diteguhkan karena kasih-Nya yang berlimpah. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, demikianlah doa-doa kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Perbolehkan teman kami, Mikael Edi Wijaya, berbahagia di surga bersama-Mu. Dengarkanlah dan kabulkanlah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Persembahan.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur, yang kami persembahkan kepadamu hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan Keselamatan manusia. Sungguh pantas dan benar Allah Bapa yang Maha Baik, berkenanlah menerima persembahan ini. Berilah hamba-Mu Mikael Edi Wijaya pengampunan yang diinginkannya. Semoga ia bergembira bersama orang kudus-Mu dan selalu turut memuji kemuliaan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan di mana-mana bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang yang sedih berduka karena kematian yang tidak bisa dihindarkan dapat dihibur oleh hidup yang abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, hidup hanyalah diubah, bukan dihancurkan. Dan bila rumah tempat tinggal di dunia ini telah hancur, berpindah tempat ke kediaman rumah yang kekal di surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama istana dan kekuasaan surgawi, seluruh laskar surgawi, kami berdoa memuliakan Dikau, tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus,
kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk memanggul sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucapkan bersyukur, memecah-mecah roti, lalu memberikan roti kepada murid-muridnya dan berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi bersyukur kepadamu. Memberikan piala itu kepada murid-muridnya dan berkata, "Ini terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, sehingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Mikael Ediwijaya, yang Kau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu 7 hari yang lalu. Perkenankanlah dia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Kristus dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah pulang dalam kerajaan-Mu.
terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Kristus, dan di dalam Kristus. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskan kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai seluruh hidup kami, supaya kami kuat dan penuh belas kasih, bersih dari dosa, jauh dari gangguan, sambil menunggu harapan yang bahagia, serta kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kami damai. Inilah tubuh Kristus. Inilah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus akan membimbing kita sampai ke surga.
Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, Maha Pengampun, kesabaran dan kuasa-Mu telah menyelamatkan kami semua, khususnya bagi Mikael Edi Wijaya. Bapa, sering kami jatuh dalam dosa dan membenci Engkau. Tetapi Engkau tetap setia menanti kami untuk bertobat. Kami percaya Bapa, Engkau selalu menghendaki kami bahagia. Oleh karena itu, kami percaya bahwa Mikael Edi Wijaya juga bahagia bersama Engkau sendiri. Semua ini kami serahkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Allah selalu menopang, menyelamatkan, dan menempatkan kita di rumah yang baru, yakni Firdaus, surga kita. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa memberi ketabahan dan keteguhan iman kepada kita yang berkumpul di sini. Saudara sekalian, misa peringatan arwah hari ke-7 saudara kita Edi Wijaya. Semoga rahmat Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Berkat Tuhan bersama kalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah. Lagu penutup. Yesus Juru Selamat kami, Atas maut kau menang, perhatikanlah umatmu yang mengikut wafatmu. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umatmu. Terima kasih kepada semua teman-teman Fran dari Jakarta dan teman-teman Patuka, Niko, dan teman-teman dari Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Juga teman-teman mungkin dari Semarang juga hadir. Saya tahu juga teman-teman sekolah Edi dari Bandung, dari Surabaya, dari Jakarta juga ikut bergabung. Khususnya kepada keluarga yang hadir dalam misa ini, kita semua senang karena ada 90 teman-teman Edi yang bergabung dalam
misa ini. Terima kasih, bagus. Kita kompak. Edi pasti senang. Edi pasti gembira di surga. Ya, semoga kalian semua tetap sehat, tidak sakit, jangan sakit, selalu dilindungi, maka hati selalu gembira. Jaga kesehatan. Terima kasih. Tuhan memberkati kamu semua. Mungkin dari keluarga mau menyampaikan tadi ada Ya. Madepmu. Heru Wijaya. Heru Wijaya. Ya, Saudara Heru Wijaya. Atas kirinya. Ya. Spotlight. Gak apa-apa deh, mungkin deh. Silakan. Ya. Oh, mute juga. Mute. Yang tunggu dulu. Unmute. Iya, Heru Wijaya itu loh, nomor 2 itu loh. Dhuwur dhewe iki lho, dhuwur dhewe. Silakan diklik. Oh, Lho dek kan berarti sing kudu unmute. Ya, oke. Ya. Pertama-tama perkenalkan saya Heru Wijaya, koko dari Edi Wijaya. Saya mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu, teman-teman semua dalam acara misa ini. Secara khusus buat teman-teman Edi yang sudah banyak membantu menjaga Edi, menolong Edi selama hidupnya. Kami ucapkan banyak terima kasih dan kami mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kelemahan daripada Edi selama hidup. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Romo Didik dan teman-teman semua, Romo Didik dan tim atas firman Tuhan yang tadi diberikan di Pengkhotbah 7. Sungguh suatu berkat yang luar biasa bahwa Edi menjadi berkat buat kita semua untuk selalu memperhatikan kehidupan kita selama ini. Perlu diketahui, saya ini sama Edi sangat dekat. Edi itu selalu bersama dengan saya, selalu bermain dengan saya, dan bahkan saya sangat syok ya, kepergiannya begitu cepat. Tetapi saya percaya dan sangat yakin sesuai dengan firman Tuhan bahwa inilah yang terbaik buat Edi. Kehendak Tuhanlah yang lebih sempurna, bahwa saya itu sebenarnya setiap hari, sejak dulu sekali saya itu berdoa sama Tuhan, saya itu minta nomor 1, doa saya yang pertama itu saya minta Tuhan tolong sembuhkan adik saya dan koko saya Edi dan koko Awi, supaya bisa melihat dan bisa mendengar dengan normal. Tapi memang Tuhan itu punya rancangan yang lebih sempurna, jalan-jalannya bukan jalan kita. Ternyata doa saya itu dijawab buat Edi. Edi sudah sembuh, Edi sudah sempurna, Edi sudah punya mata baru, sudah punya telinga baru, tubuh kemuliaan yang baru di surga. Bahkan sama seperti tadi Romo bilang, bahwa Edi sekarang sedang mendengarkan lagu-lagu pujian dari malaikat-malaikat yang jauh lebih indah daripada lagu-lagu dunia. Itu saya juga rasakan, Romo. Saya bisa melihat itu, Edi sekarang begitu gembira bermain bersama malaikat-malaikat, bersama digendong sama Tuhan Yesus, bisa mendengarkan suara air, suara burung, suara apapun begitu indahnya. Memang nggak gampang buat saya terutama.
sebagai koko ya. Tapi saya dikuatkan hari ini bahwa bahwa Edi sudah dapat yang terbaik. Bahkan itu menurut firman Tuhan di Filipi 1 ayat 22 kalau nggak salah. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi buat kita yang percaya sama Tuhan Yesus, itu satu keuntungan. Justru itu satu hal yang luar biasa, sempurna, itu suatu yang kebahagiaan buat kita yang meninggal di dalam Tuhan. Karena kita akan ketemu dengan Tuhan Yesus dan bersama-sama Tuhan di surga. Jadi saya tiap hari doa, saya punya pengharapan Tuhan, selama saya hidup, tolong supaya saya hidup kudus dan berkenan pada Tuhan. Supaya nanti saya bisa ketemu Tuhan Yesus di surga, dan bisa reuni lagi sama Edi, bisa main lagi kayak dulu. Bisa main sepeda, bisa ngobrol, bisa makan bareng, dan sebagainya. Itu pengharapan saya. Jadi itu yang bisa saya bagikan buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Romo untuk kekuatannya, penghiburannya, bahwa kita selama hidup harus selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman atas perhatiannya, atas kasihnya, atas doanya. Semuanya ini sangat berharga buat kami sekeluarga. Dan kiranya Tuhan Yesus sendiri yang memberkati kita semua dan selalu menguatkan kita di dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih, Heru. Sungguh menguatkan kami semua juga. Salam untuk keluarga. Ya. Mungkin ada teman-teman. Mungkin ada teman-teman mau ngomong lagi. Digawe anu aja. Oh, Patuka. Patuka itu ya. Silakan Pak Niko. Kulitnya bukan dia bisa ngomong. Iya, iya. Ya, bisa. Nah, Ya, cek. Maaf. Ulang. Maaf, ulang. Enggak, Pak Niko masuk. Selamat malam, Romo Titik. Terima kasih bisa CPI dengan terima kasih kami atas nama Patuka Jakarta mengucapkan terima kasih atas undangan doa 7 hari itu Edi dengan arti ucapan prastukawa kita agar bisa mengumpati rasa sedih kehilangan teman baik budi pekerti tinggi semasa hidup Edi Tripula baik Jakarta Surabaya Edi selalu ikut acara Patuka bisa hari Minggu bisa di katedral yang baca itu warta jemaat demi yang selalu mau tahu lewat HP Katolik.org yang cari-cari bacaan yang lebih dalam yang mengerti yang bagusnya paham tentang acara bacaan dari gereja. Jadi kami itu sedih karena keberian terlalu cepat. Intinya orang yang baik. Jadi kita mohon maaf acara-acaraan yang semoga acaranya dilaporkan ke rumah Papa dalam kemuliaan. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Silakan tolong buka kamera ya, kita foto dulu. mungkin ada yang lain. Oh, ada bawah ini.
ada Suster Maria mau bicara, silakan. Maria. Ya. Ya, terima kasih banyak untuk teman-teman, terutama untuk keluarga Edi yang berduka. Kami ikut merasakan betapa itu tidak enak karena kami juga merasa kehilangan. Saya kenal Edi dengan baik bersama Aquin yang setia kemana-mana menemaninya dengan menuliskan di tangan bila berkomunikasi, dan secara intensif ketika saya mendampingi rekoleksi di Jedong. Edi anak yang tekun, anak yang baik, yang setia. Jadi memang Tuhan mengambil dengan caranya yang kita masih mencintai, tetapi Tuhan lebih memiliki kasih lebih besar dari kita. Maka Tuhan yang berkuasa untuk mengambilnya, kita harus ikhlas, termasuk kita. Kita doakan terus untuk keluarga, semoga diberi kekuatan iman, dan bagi kita semua, Solikat, teman-teman Surabaya, Semarang, Jakarta, kompak, dan siapapun yang terlibat baik untuk mendoakan Edi, dilindungi dan diberkati Tuhan. Bila selesai memang Tuhan menghendaki kita bertemu, pasti ada jalan untuk kita bertemu kembali. Sama Didi, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita belum ketemu, tapi saya sudah dengar banyak tentang Romo dari teman-teman. Ya, salam untuk para suster, teman-teman, bruder di komunitas. Kami cemburu, kami iri bahwa Jakarta tidak memiliki Romo seperti Romo Didi. Apa bahagianya. Belum. Ya, sudah ada Romo Waktu. banyak yang terlibat, tetapi menyatu begitu ya, sampai mau belajar bahasa isyarat segala macam. Jadi itu sangat menyenangkan saya. Syukur kami sekarang ada Solikat, yaitu semakin mengeratkan, menghubungkan kita satu sama lain. Semoga kita tetap semangat, tetap bahagia dalam situasi apapun, khususnya dalam pandemi ini. Kita tetap kuat dalam iman dan support satu sama lain dengan cara yang apa kita bisa lakukan. Jangan sungkan-sungkan kalau ke Jakarta, kontak-kontak keluarga Edi ya. Silakan singgah ke katedral di LDD KAJ. Kalau hari Minggu ada teman-teman yang belajar bahasa isyarat bersama Pak Dwi. Pak Dwi juga hadir tadi saya lihat. Sekarang banyak pendukung Rungu, jadi mari kita bergabung, semakin perkuat persahabatan kita satu sama lain. Jarak bukan suatu alasan, tetapi hati kita tetap dekat. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, Suster Maria. Oke, teman-teman. Oke, sudah ya. Kita foto bersama. Tolong ya. Ini ada 4 flag ya. Semua tahan senyum. Harus tetap senyum ya. Pertama, ya. Oh, maaf. David terbalik, kamera terbalik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, lanjut. 2, 1, 2, 3. Halaman 3. 3. 1, 2, 3. Lanjut 4. 1, 2, 3. Butumir Kak. Butumir. Terima kasih semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Sehat-sehat ya. Mas Frans, terima
Terima kasih ya. Mbak Leni, sehat, cepat sembuh. Ya, bisa pas ini. Bisa. Yang Dadah. Dadah. Wanling, siapa ini Wanling? Makasih banyak. Silakan mau keluar, silakan. Terima kasih Romo Didi, terima kasih tim semua. Terima Selamat kasih. Aturan Tinyarak Jakarta. Terima kasih semua. Selamat malam, Romo Didi. Romo Didi. Terima kasih Romo Didi, tim, semua Selamat teman-teman yang datang. Terima kasih. Terima kasih Singo, Ingrid. Romo Didi. Tumir. Bye-bye. Mbak Mel, Bye-bye. Romo Didi, Daniel, Pak Singo, Singo. Angela, Iya. Ya Tuhan. Yuni mana Yuni? Mbak Yuni. Ingrid. Dah. Bye bye. ya,